Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dikbi, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 6 Digital Business Kelas A yang beranggotakan saya Valda Amalia Azara dan rekan saya Mega Juliati akan membawakan podcast dengan topik pemasaran digital atau bisa disebut dengan digital marketing. Nah, dari judulnya aja udah pasti ketebak nih teman-teman. Kira-kira menurut Kak Mega kita mau bahas mengenai apanya sih Kak? Nah, oke teman-teman, di sesi kali ini seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Valda tadi, kami akan mengupas mengenai pemasaran digital yang di dalamnya memuat definisi, tujuan, metode, media, jenis, strategi, dan masih banyak yang lainnya. Penasaran banget loh. Oke sobat, let's check it out. Nah, untuk mengawalinya, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu nih terkait definisi atau pengertian pemasaran digital. Menurut Data Digital, pada tahun 2019, pemasaran digital merupakan suatu kegiatan pemasaran melalui serangkaian teknik yang menggunakan program digital yang bertujuan untuk mendapatkan lalu lintas perdagangan, data, dan konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pemasaran digital merupakan serangkaian kegiatan penawaran yang menggunakan media digital atau internet yang dinilai lebih praktis, efisien, dan efektif dengan menggunakan media tertentu dalam meningkatkan brand awareness. Nah, gak afdol nih kalau ngomongin definisi tapi tanpa dilengkapi dengan tujuannya. Nah, berikut akan kami paparkan terkait dengan tujuan-tujuan untuk pemasaran digital. Nah, yang pertama, tujuan pemasaran digital ini ada menjangkau target konsumen secara tepat, cepat, dan lebih luas. Kemudian, lebih efektif dan efisien dalam pembiayaan iklan dan bisnis. Yang ketiga, ada meningkatkan brand awareness. Yang keempat, ada meningkatkan pendapatan penjualan. Yang kelima, ada mencapai tujuan customer relationship management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Serta memperbaiki manajemen rantai suplai seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambah mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Oke, setelah kita tahu definisi dan tujuan pemasaran digital, tentunya kita juga harus tahu bagaimana metode, media, dan saluran dari pemasaran digital itu sendiri. Nah, yang pertama ada Search Engine Marketing atau SEM. Nah, SEM ini merupakan metode pemasaran dengan memasukkan iklan pada website atau blog yang sering dikunjungi oleh user. Yang kedua ada Content Marketing yang merupakan metode untuk mempromosikan produk melalui tulisan atau artikel. Yang ketiga ada Influencer Marketing yang merupakan metode pemasaran dengan menggunakan influencer atau orang yang memiliki pengaruh besar di sebuah komunitas ataupun ruang lingkup yang lebih luas. Yang keempat ada Campaign Marketing yang merupakan salah satu cara dalam mempromosikan suatu produk atau jasa melalui berbagai media, tergantung tujuan atau sasaran perusahaan. Yang kelima ada Social Media Marketing yang merupakan metode pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang keenam itu ada Email Direct Marketing yang merupakan metode pemasaran secara langsung dengan mengirimkan email ke pelanggan maupun calon pelanggan. Yang ketujuh ada Display Advertising yang merupakan metode pemasaran untuk menarik audiens dalam situs web, platform media sosial, atau media digital lainnya untuk melakukan pembelian. Yang kedelapan, in-game advertising yang merupakan metode pemasaran dengan menggunakan permainan digital atau memasukkannya ke dalam game digital. Yang kesembilan ada video advertising yang merupakan periklanan melalui video seperti YouTube video. Yang ke-10 ada Google Ads merupakan tempat khusus untuk beriklan dari Google. Contoh dari Google Ads itu sendiri ada Search Engine Marketing yang merupakan iklan yang biasanya muncul di halaman paling atas pada pencarian Google. Ada Display Network yang merupakan iklan yang muncul di situs yang ramai dikunjungi oleh user, dan YouTube Ads yang merupakan iklan di video YouTube. Dan yang terakhir ada affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini sendiri merupakan individu atau perusahaan yang memasarkan produk dari penjual dengan cara yang menarik kepada konsumen yang potensial. Oke, setelah dipaparin oleh Kak Mega terkait metode, media, dan saluran pemasaran digital, pasti teman-teman makin tercerahkan kan ya? So, aku mau nambahin insight nih terkait jenis-jenis pemasaran digital. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih oleh Kak Mega terkait beberapa jenisnya, ya, seperti content marketing, website marketing, kemudian ada affiliate marketing, dan ada juga email marketing. Nah, di sini aku akan menjelaskan terkait dengan inbound marketing. Nah, inbound marketing sendiri ini merupakan jenis pemasaran yang lebih menitik beratkan pada bagaimana cara untuk menarik perhatian pelanggan, keterlibatan, dan kepuasan masyarakat agar mampu meningkatkan penjualan dalam jangka panjang. Nah, hal ini juga dapat dituangkan dalam berbagai cara seperti halnya blogging, video, sosial media, maupun email marketing. Nah, selanjutnya ada marketing automation. Nah, hal ini juga bisa disebut sebagai pemasaran otomatis yang mana
Marketing automation merupakan sebuah teknologi dalam perangkat digital yang berfungsi secara otomatis untuk mengelola proses pemasaran. Nah, penggunaannya sendiri saat ini sudah semakin berkembang dan sangat populer di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya ada pula dengan PPC atau pay per click, di mana ini merupakan sebuah saluran pemasaran digital yang cukup kompleks. Metode pemasaran ini umum digunakan oleh masyarakat saat ini karena dinilai dapat menjangkau audiens dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, bagaimana sih untuk melakukan jenis-jenis kegiatan di atas? Nah, berikut terdapat tips untuk melakukan pemasaran digital nih. Nah, yang pertama ini ada membuat situs web dengan konsep dan desain yang tepat. Nah, yang mana dalam hal ini seseorang yang menggeluti di bidang bisnis, utamanya yang akan melakukan pemasaran digital, harus mampu membuat konsep dan desain yang tepat serta akurat yang sesuai dengan kebutuhan dan konsentrasi usahanya. Yang kedua, membuat konten situs web yang sesuai dengan target pemasaran, yang mana misalnya konten terkait dengan produk mainan anak-anak, maka video atau konten yang dibuat disesuaikan dengan animasi yang baik dan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian selanjutnya ada membangun aset sosial media. Yang keempat ada membuat konten pemasaran untuk situs web dan sosial media, merekam SEO untuk situs web, menggunakan iklan Google dan Facebook yang pasti tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar, serta membangun aset video konten seperti YouTube. Nah, selanjutnya di sini ada media dan konten promosi pemasaran digital. Nah, terkait dengan media promosi sendiri terdapat printing, publikasi penyiaran, out of home pemasaran internet, point of sale barang promosi, pemasaran digital, in-game demo produk, pemasaran dari mulut ke mulut, duta merek, drip marketing. Nah, sedangkan konten promosi sendiri terdapat iklan, merek, underwriting pemasaran langsung, penjualan penempatan produk, publikasi promosi penjualan, loyalty marketing, premiums, dan hadiah canvassing. Nah, selanjutnya terdapat strategi pemasaran digital. Nah, berdasarkan pengirimannya, pemasaran digital terbagi dari dua strategi, yaitu tarik atau pull dan dorong atau push. Nah, tarik di sendiri merupakan strategi yang melibatkan konsumen untuk mencari, melihat, dan mengambil informasi secara langsung melalui situs atau mesin pencari yang biasanya terletak pada situs web, blog, audio streaming, dan sebagainya. Tidak seperti jenis push digital marketing di mana calon konsumen berada pada sisi pasif atau hanya sebagai penerima. Jenis pull digital marketing mengacu pada keaktifan calon konsumen dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Nah, para konsumen ini mencari informasi melalui website maupun blog yang menyediakan informasi yang mereka cari. Nah, selanjutnya terkait dengan dorong atau push, di mana strategi ini memberikan informasi kepada konsumen agar bisa melihat atau menerima iklan digital secara aktif, yang mana informasinya biasanya terdapat dalam email, SMS, panggilan, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis digital marketing yang satu ini mengacu pada berbagai upaya mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon konsumen. Hal yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita memahami pasar. Nah, dalam serangkaian cara yang telah disebutkan di atas, kita juga memerlukan bagaimana cara kita memahami pasar. Nah, dalam hal ini diperlukan suatu peta empati atau empathy map guna mencapai target pasar dan memahami konsumen yang dapat dinilai dari tren konsumen menggunakan web secara online dan dapat 4 tahapan di dalamnya, seperti bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan konsumen secara demografisnya, kemudian membayangkan perasaan konsumen yang sedang dirasakannya, tentunya juga memikirkan tentang apa yang akan konsumen minta saat ini, serta membayangkan apa yang akan konsumen coba lakukan berdasarkan 3 langkah yang kami sampaikan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada 2 kunci sukses dari pemasaran digital. Yang pertama harus memperhatikan istilah AIDA. Nah, apa sih AIDA itu? Nah, AIDA itu singkatan dari Awareness, Interest, Desire, and Action. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada awareness atau kesadaran. Nah, dalam ranah digital, pemasaran itu harus membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media sosial. Nah, setelah membangun kesadaran konsumen, ketertarikan konsumen akan muncul dengan mencari informasi baik secara offline di pasar maupun online dengan men-searching melalui internet maupun media sosial. Nah, hal ini yang disebut dengan interest atau ketertarikan. Nah, setelah itu akan muncul keyakinan pada konsumen untuk mencoba produk atau jasa tersebut dengan mencari informasi produk atau jasa tersebut secara detail. Nah, inilah yang disebut dengan desire. Nah, kemudian yang terakhir ada action, yang merupakan penentuan apakah konsumen akan melakukan pemesanan dan pembelian barang dan jasa tersebut. Kunci sukses pemasaran digital yang kedua itu ada pasar, yang merupakan tempat komunikasi 2 arah, sehingga untuk mendapatkan perhatian pelanggan kita harus mencari pangsa pasar terlebih dahulu melalui berbagai media baik offline maupun digital.
Baik, selanjutnya kita beralih kepada aturan dalam pemasaran digital. Nah, aturan yang ditetapkan ini diharapkan dapat terpenuhi agar tercapai atau mencapai suatu kesuksesan dalam melakukan kegiatan pemasaran digital. Nah, diantaranya ada menargetkan satu segmen dan menciptakan komunikasi virtual, kemudian memperluas peran merek dalam portofolio secara global, kemudian terapkan harga yang kreatif, mengutamakan desain menarik bagi konsumen, menggunakan eksperimen yang bersifat adaptif, menemukan kembali riset pemasaran dan permodalan sebagai penciptaan pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pemasaran digital. Nah, kelebihan yang pertama ini memilih sasaran konsumen secara khusus. Kemudian yang kedua, pesan yang dikirim bisa disesuaikan dengan kriteria konsumen. Yang ketiga, melakukan pelacakan secara rinci tentang pilihan konsumen. Kemudian terkait dengan kekurangannya, ini juga terdapat 3 hal, di mana yang pertama ini memerlukan mekanisme dalam pengiriman pesan. Yang kedua, pesan dapat dicegah atau ditolak oleh konsumen. Dan yang terakhir, timbulnya isu privasi akibat konsumen tidak tertarik dengan email atau SMS yang bersifat promosi dan iklan. Nah, yang bagian terakhir nih teman-teman, ada pemasaran tanpa internet. Nah, pemasaran tanpa internet sendiri pastinya tidak melalui jaringan internet seperti itu ya. Nah, contohnya sendiri ada SMS, kemudian ada iklan banner, ada baliho, kemudian terdapat media penyebaran kertas yang dilakukan di jalanan dan lain sebagainya. Wah, ternyata banyak sekali ya Kak pembahasan terkait pemasaran digital ini. Bener banget nih Besti, tapi meskipun banyak materi yang disampaikan akan tetap menarik nih karena relate banget lah ya dengan kondisi generasi milenial saat ini. Betul banget loh. Mungkin kita lanjut di next session ya Kak. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kali ini. Terima kasih buat para sobat Dikbis. Terus nantikan podcast kami dengan topik yang berbeda ya guys. See you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.